Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan aku Abi Sauki ya, teman-teman semua. Kali ini aku akan berbicara sedikit hal ya, seperti biasa. Kalau tidak ada halangan, aku akan berbicara tentang motivasi ya. Baik, dan kali ini aku akan menyinggung beberapa hal tentang magnet rezeki. Oke. Ketika kita berbicara tentang magnet rezeki ya teman-teman semuanya ya, pasti kita akan melihat pada hal-hal yang merupakan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada kita ya teman-teman semua. Baik, sambil menyimak ya, sambil like, comment, and share ya tentunya ke sosial media yang kalian punya ya. Begitu, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman semua, terutama bunyikan lonceng notifikasi kalian ya, agar info-info dari aku bisa kalian simak berikutnya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya ya. Baik, kenapa aku lakukan ini ya, aku ada sedikit harapan ya, barangkali ini ada manfaatnya sehingga ini aku bagi kepada sebagian dari kalian ya, dengan bahasa yang sangat mudah sekali. Karena kenapa teman-teman semuanya, kadang ada dari sebagian teman-teman mungkin ya, yang segala sesuatu yang disampaikan Ustadz mungkin ya dengan bahasanya yang tinggi ya, yang mungkin sebagian bisa ditelaah dengan baik bagi orang-orang tertentu ya, yang memang mereka itu enjoy ya ketika berada di majelis taklim. Aku berusaha untuk mengangkat segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang sebagaimana aku sampaikan tadi ya di atas, akan tetapi dengan bahasa yang insya Allah sangat-sangat mudah teman-teman semua bisa pahami ya. Sehingga aku berusaha untuk menyampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Kita akan berbicara tentang magnet rezeki ya. Tadi udah saya singgung ya. Tentunya tidak akan pernah lepas dari segala sesuatu yang merupakan keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, teman-teman semua tentu masih ingat yang namanya Isra Mi'raj ya. Nah, Isra Mi'raj ini adalah merupakan satu keajaiban yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Nabi. Sehingga Isra Mi'raj ini adalah merupakan ya, satu hal yang oleh Allah ini bisa dilipat. Segala sesuatu yang mestinya tidak bisa dilakukan ya, akan tetapi kemudian bisa dilakukan dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yang tentunya hal ini dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Hambanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, akan tetapi kemudian menjadi mungkin. Apa sih segala sesuatu yang bagi Allah tidak mungkin? Dengan rezeki sebenarnya juga begitu, karena waktu itu sangat ajaib. Waktu itu juga bisa dilipat, waktu itu bisa dipercepat. Sebagaimana yang tadi udah saya sampaikan ya, teman-teman semuanya, itu adalah beberapa contoh. Dan contohnya tentunya tidak hanya berhenti di situ saja teman-teman semuanya ya. Antara lain ya, ada lagi ya, selain Isra Mi'raj ya, karena Isra Mi'raj itu udah paham dan familiar ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam satu malam ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang seharusnya tidak bisa, kan tapi ternyata bisa dilakukan. Nah, di situ ada keajaiban yang sangat luar biasa, dan ini bisa ya karena atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang luar biasa itu kemudian bisa dilakukan dengan mudah ya. Dan Rasulullah menunggangi sebuah kendaraan yang sangat luar biasa, namanya adalah buruk teman-teman semuanya ya. Baik ya, tadi aku sudah berbicara bukan hanya berhenti di situ. Contoh lain seperti Ashabul Kahfi yang tidur dalam satu hari saja, ketika bangun ternyata sudah 309 tahun. Luar biasa ini teman-teman semuanya. Nah, ini adalah segala sesuatu ya teman-teman yang mestinya tidak akan mungkin terjadi ya, kecuali ya dengan hal-hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Dan tetapi hamba itu hamba yang bagaimana? Tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Sehingga orang-orang yang seperti itu akan diberikan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya mereka juga manusia sebagaimana kita. Akan tetapi ya, Allah dalam memberikan sesuatu ya, yang merupakan apa ya, sebuah reward, penghargaan atau diangkat derajatnya dan lain sebagainya, ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa teman-teman semua ya. Nah, baik, aku lanjutkan berikutnya ya. Nah, kita sambil jalan-jalan saja teman-teman ya, biar nggak jenuh. Baik, sambil diikuti ya berikutnya ya, agar kita mendapatkan atau bisa mencapai hal-hal yang merupakan sesuatu yang luar biasa teman-teman semuanya ya.
Nah, ini tentunya ada caranya ya. Sehingga ya ketika kita berbicara tentang magnet rizki ya, kita juga harus berbicara tentang percepatan ya. Ada orang yang memiliki kendaraan dalam 1 hari saja. Ada orang yang menginginkan kendaraan atau hal yang sama bisa dicapai dalam waktu sebulan. Ada yang baru bisa mencapainya dalam 1 tahun. Nah, inilah perbedaan-perbedaan dan ini adalah merupakan percepatan. Nah, percepatan seperti inilah yang kemudian perlu kita gali. Bagaimana ya seseorang yang sama-sama hamba Allah kemudian diberikan percepatan-percepatan itu, antara lain jelas ya yang dilakukan adalah karena keimanan, ketakwaan yang dilakukan kepada Allah sebagai Tuhannya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjut ya, barangkali ya itu mah teori. Lagi-lagi aku kira ya hal-hal seperti itu memang wajar ya. Itu mah teori. Ngomong sih gampang. Nah, disinilah ya teman-teman semuanya kita diberikan kesempatan bagaimana kita bisa mencapai itu, mendapatkan itu, berusaha ya lewat Pak Ustadz ya, kita menggali ilmu bagaimana kita bisa meraih itu, dan ini yang menjadi PR bagi kita. Jangan kita mesti kembali saja ya kepada itu mah teori, itu mah teori, itu mah teori ya. Baik. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk berbagi, mari sama-sama kita untuk saling menasihati, mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan ya, sehingga kita bisa mencapai segala sesuatu yang merupakan percepatan, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan rezeki kita juga akan diberikan hal yang sama sebagaimana percepatan-percepatan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa mendapatkan itu ya? Maka ada yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan ya, sebagaimana yang tadi udah aku sampaikan teman-teman semua ya, di depan ya aku kan berbicara begini di depan tadi ya, bahwa aku akan menyampaikan segala sesuatu dengan bahasaku sendiri yang sangat-sangat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Untuk teman-teman yang mungkin apa istilahnya alumnus dari pondok pesantren dan lain sebagainya, sudah biasa, sudah familiar untuk mudah mencerna fatwa-fatwa para kiai, ulama ya, kemudian para ustadz atau asatidz dan lain sebagainya. Mereka sudah terbiasa ya, dengan mudah mereka bisa memahami. Akan tetapi bagi teman-teman yang lain yang mungkin kesulitan untuk memahami, mungkin dengan bahasaku ini narasi yang sangat-sangat sederhana ya, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan bahwa nanti ada manfaatnya, dan tentunya ya khusus bagi aku ya, karena ini juga mengingatkan kepada diriku juga ya, dan semoga ada manfaatnya di kalian semuanya ya. Yang pertama ya yang harus kita lakukan, mungkin ini tidak banyak ya, mungkin berangkat dari satu aja dulu ya. Nah, bagaimanakah untuk mendapatkan percepatan-percepatan itu? Secara otomatis ya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Nah, berbeda dengan yang lain bagaimana? Ketika orang ingin mencapai satu tempat, menuju satu tempat tertentu ya, nah taruhlah ya 100 km. Dengan jarak seperti itu ya, kita bisa menempuhnya baik dengan jalan kaki, kemudian dengan berlari, kemudian dengan naik kendaraan dan lain sebagainya. Tentunya seperti itu kan teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu silahkan dipilih. Kalau 100 km itu akan kita tempuh dengan waktu yang singkat, tentunya kita harus menggunakan waktu ya, bisa mempercepat ya, bisa mempersingkat ya. Dengan apa? Ya, logikanya adalah dengan kendaraan. Kalian bisa pakai bis, pesawat dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang dimaksud percepatan. Nah, oleh karena itu silahkan ya. Nah, dan tentunya kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Kelihatannya sederhana, tapi di ilmu magnet rezeki memang seperti itu. Nah, percepatan itu harus diraih lewat banyak hal ya, yang jelas itu juga adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kendaraan, kenapa kita harus jalan? Ya agar percepatan itu diberikan kepada kita lewat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasaku yang kemarin adalah tarkul ma'aswi, meninggalkan maksiat ya, kemudian melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan diri kepada kita hal-hal yang berkenaan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita punya dream ya, impian dan bahkan goal. Nah, caranya, rahasianya di mana? Goal itu ya kadang-kadang itu salah niat. Nah, agar percepatan itu muncul, niatnya itu yang harus diperbaharui. Maksudnya bagaimana? Orang biasanya punya goal itu biar ini biar itu dan lain sebagainya ya, ujung-ujungnya kemana? Nah, oleh karena itu goal yang lain pun harus dibetulkan, dibenarkan ya. Satu contoh begini, orang goalnya ya dalam 1 bulan 10 juta atau 15 juta. Nah, ketika goalnya benar, maka percepatan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, umumnya orang itu salah, ya. Orang itu pengen ya segala sesuatunya ya, untuk ini itu dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadinya. Bagian yang lain yang mereka itu punya goal, dan goalnya itu kemudian ingin membantu anak yatim ya, dan lain sebagainya, karena banyak contohnya. Nah, ternyata mereka itu lebih cepat untuk diberikan percepatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa keberhasilan yang sangat luar biasa ya. Sampai di sini dulu. Saya kira sekali lagi ya, jangan berbicara itu mah teori, itu mah teori, itu mah teori. Tetapi yuk mari kita lakukan bersama supaya segera kita berhasil. Terima kasih ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.